Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selamat ya, sukacita senantiasa. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang mengembangkan kemampuan. Ini materi kelas 4 di topik yang kedua semester ganjil. Di topik yang pertama kita sudah membahas tentang aku diciptakan sebagai citra Allah. Nah, pada topik ini kita melanjutkan bagaimana sebagai citra Allah kita bertanggung jawab untuk mengembangkan segala kemampuan yang kita miliki. Tujuan pembelajaran ini supaya anak-anak itu yang pertama mampu menyatakan rasa syukur atas pemberian yang Allah berikan kepada diri kalian masing-masing melalui bakat kemampuan yang ada pada diri anak-anak. Kemudian diharapkan juga supaya kalian mampu mengembangkan talenta yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab dan syukur atas pemberian Tuhan di dalam hidup anak-anak semuanya. Kemudian nanti pada yang terakhir anak-anak semua diteguhkan dalam bacaan kitab suci. Kemudian anak-anak diharapkan untuk mampu kan atau mencari strategi yang perlu diperjuangkan untuk mengembangkan bakat dan talenta yang dimiliki. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi yang pertama, mari kita melihat bersama-sama. Di sini ada seorang anak bernama Gregoria Mariska Tunjung. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Nah, dia ini merupakan anak remaja ya. Nah, sekarang sudah gadis, bahkan mungkin sudah menikah berkeluarga. Nah, dulunya dia pernah meraih prestasi yang sangat luar biasa, punya kemampuan bakat di bidang olahraga yaitu pemain bulu tangkis. Nah, di sini ada berbagai prestasi yang dia lakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, karena kemampuannya inilah dia menjadi terkenal, membanggakan dan mengharumkan nama baik keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Nah, dari kisah singkat Mariska Tunjung ini, kira-kira apa yang diceritakan dalam kisah itu? Nah, kira-kira talenta apa tadi yang dimiliki oleh Marisa? Kira-kira menurut anak-anak, bagaimana cara dia memperjuangkan talenta sehingga dia boleh berhasil, boleh mengembangkan bakatnya sampai di kancah internasional? Menurut anak-anak, kira-kira pesan apa sih yang mau disampaikan dari kisah Marisa Tunjung itu? Nah, anak-anak semuanya, mari kita memahami kembali bahwa bakat dan talenta itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia, ya. Maka bakat dan talenta yang dimiliki itu hendaknya dikembangkan, dimaksimalkan dengan cara dilatih, dengan cara sekolah atau melalui pendidikan dan juga melalui berbagai macam pengalaman sesuai dengan minat, bakat, dan hobi yang dialami supaya itu semakin bertumbuh dan berkembang, ya. Dan akhirnya kita sungguh-sungguh bisa mengenal siapa diri kita melalui bakat dan kemampuan yang kita miliki. Nah, bakat kemampuan bisa saja dalam bentuk seni, olahraga, dalam bentuk akademik, pelajaran, dan dalam bentuk keterampilan lainnya seperti sekarang untuk teknologi. Ya, bagaimana kreativitas dalam memanfaatkan teknologi seperti smartphone, kemudian itu bisa menjadi modal atau bakat untuk mengembangkan diri untuk hal-hal yang positif tentunya. Anak-anak, mari kita melihat bacaan kitab suci ini tentang pesan Tuhan kepada kita, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membaca bersama-sama Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera setelah pergi, hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang,
lalu ia beroleh laba 5 talenta. Begitu juga hamba yang kedua, ia berbuat demikian dan beroleh juga laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta telah Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Baik, anak-anak semuanya, kira-kira menurut kalian apa yang diceritakan dalam kutipan kitab suci tadi? Menurut anak-anak, apa itu talenta? Bagaimana cara kalian mengembangkannya? Nah, mari kita melihat bahwa setiap manusia itu hidup, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang mapan, ada keluarga yang sederhana, bahkan ada yang sangat sederhana sekali. Nah, namun keterbatasan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam keluarga yang berbeda tidaklah membatasi kita untuk berkembang, mengembangkan segala bakat kemampuan yang dimiliki. Contoh tadi dibuktikan oleh Marisa Tunjung. Dia bangga sekali bisa meraih kesuksesan dan menjadi sosok yang membanggakan dengan dirinya, bahkan juga membanggakan keluarganya, bangsa Indonesia kita di kancah internasional. Ya, jadi sekali lagi setiap orang itu punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, keunikan ini merupakan pemberian dari Allah secara cuma-cuma. Itu disebut talenta. Talenta itu harus dikembangkan. Ya, talenta itu banyak ya. Tadi misalnya di bidang seni bisa menyanyi, menari, bermain musik ya, seni teater. Kemudian juga di bidang olahraga banyak sekali bola kaki, badminton, futsal dan lain sebagainya. Di bidang akademik pelajaran banyak sekali sains atau dalam bidang pelajaran yang lainnya yang membuat kita bisa semakin berkembang ya anak-anak. Dan juga sekarang sudah kita berada di era digital. Nah, ini juga membawa kita untuk kreatif dalam mengembangkan diri ya, dalam memanfaatkan teknologi-teknologi secara bijaksana, secara positif ya, supaya juga semakin memberi arti, memberi manfaat yang baik. Itu anak-anak. Nah, mari kita mengembangkan, mempertanggungjawabkan talenta yang diberikan Tuhan supaya sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan kita dan juga berguna bagi keluarga, masyarakat, gereja, bangsa, dan negara kita. Semoga kita boleh mengambil inspirasi dari Marisa Tunjung untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak, silakan refleksi nanti, boleh menuliskan doa syukur dan permohonan pada Tuhan agar mampu mengembangkan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menginspirasi dan membuat kita semakin bertanggung jawab atas pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.